Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Selamat datang di materi prakarya dan kewirausahaan kelas 12 SMA. Kali ini kita akan membahas mengenai wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Pembagian pasar berdasarkan luasannya. Pertama, ada pasar lokal. Pasar yang terbatas di lingkungan tempat produksi. Selanjutnya, ada pasar nasional, pasar yang menjangkau wilayah satu negara. Berikutnya, ada pasar global, pasar yang menjangkau seluruh dunia. Pasar juga dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar berdasarkan hal ini disebut dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat merujuk pada 3 hal. Pertama, secara geografis atau tempat. Berbeda tempat, berbeda pula produk kerajinan yang diminati. Untuk daerah panas misalnya, produk kerajinan seperti kipas ini akan banyak diminati. Tetapi untuk daerah yang dingin, produk kerajinan seperti sweater rajut akan banyak diminati. Berikutnya secara demografis. Segmentasi pasar ini didasarkan oleh usia, gender, bangsa dan etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Misalnya untuk pelajar, perlengkapan sekolah seperti wadah pensil dari kemasan plastik bekas ini menjadi produk kerajinan yang cukup diminati. Selanjutnya, secara psikografis, segmentasi pasar ini berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Misalnya masker unik karya desainer Indonesia Mety Choa yang berhasil menarik minat artis luar negeri seperti Lady Gaga yang terkenal dengan gayanya yang nyentrik. Peluang usaha kerajinan. Suatu produk dibeli berdasarkan 2 faktor. Pertama, ada faktor kebutuhan. Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalnya, untuk rumah yang posisinya menghadap matahari, maka produk kerajinan tirai bambu dibutuhkan untuk menghalangi sinar matahari yang terlalu menyengat. Selanjutnya, ada faktor keinginan. Faktor ini dipengaruhi gaya hidup dan selera. Misalnya, seorang pecinta skuter akan sangat tertarik dengan kerajinan miniatur Vespa dari kayu ini. Begitupun dengan penyuka rajut akan sangat ingin membeli tas berbahan rajut ini. Kesimpulannya, dari faktor kebutuhan dan keinginan, produk kerajinan memiliki peluang di pasaran. Selanjutnya, mari kita lihat hukum ekonomi dasar. Terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar dengan permintaan pembeli. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah harga jual. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan akan menurunkan harga, sedangkan ketersediaan barang yang lebih rendah dari permintaan akan menyebabkan harga menjadi tinggi. Produk kerajinan menggunakan keterampilan tangan yang pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama dan terbatas dalam rentang waktu tertentu. Kesimpulannya, produk kerajinan yang unik, inovatif, dan dengan stok yang terbatas berpeluang memiliki harga jual yang tinggi. Tahapan kegiatan wirausaha. Tahapan yang pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Organisasi di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam usaha. Persiapan organisasi adalah pembagian tugas terhadap orang-orang yang terlibat dalam usaha.
Di tahapan pertama ini harus sudah dijelaskan siapa yang bertugas, misalnya untuk menghasilkan produk, memasarkan produk, dan lain-lain. Perencanaan produksi diawali dari riset pasar, pengembangan desain, dan penetapan produk yang akan dijual. Selain itu, perencanaan produksi juga membahas tentang persiapan alat dan bahan serta biaya produksi. Tahapan kedua, produksi hingga penjualan. Di tahap ini, pelaku usaha melakukan produksi sesuai dengan yang sudah direncanakan hingga proses pemasaran. Tahapan ketiga, evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan keunggulan dari proses yang sudah dilaksanakan untuk dapat dilakukan perbaikan agar usaha semakin berkembang dengan baik. Keberhasilan wirausaha didukung oleh 6 sumber daya atau biasa disebut dengan 6M, yaitu man atau manusia. Man di sini berarti orang-orang yang terlibat dalam usaha. Kemampuan mengolah sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam perkembangan usaha. Berikutnya adalah money. Money di sini diartikan sebagai uang atau modal usaha. Kemampuan untuk mengelola modal maupun keuntungan berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Berikutnya adalah material atau bahan. Bahan yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Selanjutnya adalah mesin atau peralatan. Peralatan yang baik pula akan menghasilkan produk yang baik pula. Metode atau cara kerja. Cara kerja yang tepat dan efisien sangat mempengaruhi kemajuan usaha. Yang terakhir adalah market atau pasar. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi kunci penting keberhasilan suatu usaha. Nah, saat ini sumber daya manusia dalam wirausaha bukan terfokus pada tenaganya, karena sebagian besar kegiatan sudah digantikan oleh mesin, sehingga yang lebih berperan dari sumber daya manusia terhadap kelangsungan usaha adalah pemikirannya. Pemikiran yang kreatif dan inovatif sangat mempengaruhi kemajuan usaha. Namun, untuk usaha kerajinan tangan, bukan hanya pemikiran kreatif dan inovatif saja yang dibutuhkan, tetapi juga keterampilan tangan. Tahukah kamu, tahun 2013 subsektor kerajinan berkontribusi sebesar 92,6 triliun rupiah pada pendapatan domestik bruto Indonesia dan membuka 1 juta lapangan usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menambah wawasan mengenai wirausaha produk kerajinan, mari simak beberapa kisah sukses dari pelaku wirausaha produk kerajinan. Yang pertama, ada Ibu Haryanti dari Yogyakarta. Beliau adalah pembuat kerajinan tangan dari batok kelapa dan memasarkannya hingga ke luar negeri. Harga kerajinan dari batok kelapa ini beragam, mulai dari yang biasa dan kecil seharga Rp2.500 hingga yang punya detail seni tinggi dengan tingkat pembuatan yang sulit dihargai hingga Rp500.000, bahkan hingga jutaan rupiah. Kisah sukses berikutnya datang dari Ibu Eni Aryani. Beliau adalah pengusaha kerajinan tangan yang memanfaatkan kaleng dan kayu bekas untuk dilukis sehingga menjadi pajangan yang sangat cantik dan bernilai jual tinggi. Beliau mampu meraih omset puluhan hingga ratusan juta. Bahkan produk-produk beliau sudah diekspor hingga Jepang dan Australia. Nah, bagaimana? Apakah Ananda tertarik menjadi wirausahawan produk kerajinan?
Demikian saja materi kita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.